Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin Ibu sudah ngasih soal-soal untuk tekanan ya. Hari ini Ibu janji untuk membahas soal-soal yang kemarin itu ya. Kemarin soalnya ini kan ya. Ada 5 soal. Nah, untuk soal yang pertama ini kita misalkan ada satu balok ya, balok persegi panjang. Nah, ini nanti ditanyakan biasanya kalau balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi seperti itu. Nah, ini nanti ditanya untuk soal yang pertama ini adalah berapa tekanan apabila posisi misalkan balok dalam keadaan misalkan tidur, dalam posisi berdiri, kemudian dalam posisi miring seperti itu. Nah, jadi karena di tekanan ini ya, misalkan berdasarkan soal ya ada gaya berat ini dimisalkan sebagai F ya 30 Newton. Kemudian panjang balok tadi 12 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 3 cm. Padahal dalam soal atau dalam rumus itu biasanya kita harus menggunakan satuan dalam sistem internasional atau SI. Jadi sentimeternya ini harus kita rubah dulu ke meter ya. Kalau masih ingat kan konversi satuan untuk misalkan meter, kilometer, hektometer kan masih ingat tangga konversi seperti itu ya. Nah, di sini jadinya kalau 12 cm dijadikan ke meter menjadi 0,12 meter dan seterusnya seperti itu. Nah, di soal yang nomor 1 yang A ini nanti ditanya adalah berapa tekanan apabila posisi bendanya seperti A, seperti itu ya. Sedangkan rumus di sana untuk tekanan adalah F per A ya. Gaya per luas bidang tekan. Nah, sedangkan luas bidang tekan kan belum diketahui. Jadi kita harus cari dulu dari mana. Untuk mencari luas bidang tekan, kita harus mencari luas bidang tekan untuk benda pada posisi A. Karena posisi A ini adalah yang berada di bagian dasar, ini adalah yang ada di menekan lantai atau benda di bawahnya itu adalah bagian panjang dan tinggi ya, karena bagian biru itu ya yang nempel. Jadi ruas permukaan untuk posisi A ini adalah panjang kali tinggi. Jadi 0,12 kali 0,03 sama dengan 0,0036 meter persegi seperti itu. Jika luas permukaannya sudah diketahui, jadi kita masukkan ke rumus yaitu ya tekanan zat balok ini pada posisi A jadi adalah gaya per luas bidang tekan posisi pada A ya. Jadi 30 dibagi 0,036 sama dengan 8333,3 Newton per meter kuadrat seperti itu. Jadi tekanan yang dihasilkan balok saat berada pada posisi A sebesar 8333,3 Newton per meter kuadrat. Kita lanjut pada posisi berdiri. Jadi baloknya berdiri ya. Jadi luas bidang tekannya adalah untuk posisi B ini lebar yang menyentuh lantai itu lebar sama tinggi. Jadi lebar kali tinggi dimasukkan angkanya baru ketemu 0,024, baru dimasukkan ke rumus P untuk posisi B, tekanan pada posisi balok B sama dengan gaya per luas bidang tekan untuk posisi B, berarti 30 dibagi 0,0024 meter persegi, hasilnya 12.500 Newton persegi seperti itu ya.
Sama juga dengan apabila baloknya posisinya miring, tetapi beda dengan yang A. Karena yang menyentuh di sini untuk C bagian posisi C adalah bagian panjang sama lebar. Jadi 0,12 kali 0,08, rumusnya sama dengan tadi untuk gaya tekan, tapi untuk posisi C seperti ini. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston penghisap besar 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston penghisap kecil 0,02 meter persegi serta besar percepatan gravitasi 9,8 Newton per meter kubik, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Kita tentukan dulu, diketahui apa saja itu? Ya, massa. Massa di sana adalah M ya, disimbolkan dengan M, 1 ton. Nah, biasanya menggunakan satuan internasionalnya itu adalah kilogram. Jadi 1 ton harus dirubah dulu ke kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kemudian gaya berat ini bisa cari dengan massa kali percepatan gravitasi 1000 kali 9,8 atau hasilnya 9800 Newton seperti itu. Nah, kemudian gaya berat benda dapat diasumsikan sebagai F2. Luas penampang piston besar Ibu anggap sebagai A1 0,02 meter persegi. Kemudian luas penampang piston kecil dianggap sebagai A2 sama dengan 0,2 meter persegi. Nah, kemudian yang ditanya apa? Gaya minimal. Yang ditanya adalah gaya minimal atau F1 untuk mengangkat benda tersebut. Dongkrak hidrolik di materi kemarin ini termasuk mengikuti atau berlaku hukum Pascal kemarin ya, yang di tekanan. Sedangkan rumus Pascal adalah F1 gaya 1 gaya tekan bidang 1 per luas bidang 1 sama dengan gaya tekan kedua dibanding dengan atau banding luas bidang tekan bidang kedua misalnya, atau luas penampang piston gitu. Karena kan ada 2 penampang. Kemudian dari ini bisa kita kali silang. F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Nah, karena yang dicari adalah F1, jadi A2 yang sebelah kiri itu kan itu perkalian, jadi pindah menjadi pembagian. Ya, masih ingat ini pelajaran matematika? Nah, baru kalau sudah ketemu kayak gini, kita masukkan angka-angka yang ada yang telah diketahui itu. Masukkan angkanya F2 9800 kali A1-nya adalah 0,02 dibagi penampang kedua sama dengan 0,2 sama dengan hasilnya 980. Jadi gaya minimal F atau F1 untuk mengangkat benda itu sebesar 980 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Saat jantung memompa darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah akan memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Makanya karena adanya daya tekan ini ya, tekanan ke segala arah ini, jadi kalau kita luka maka darah kan akan keluar secara ini ya, seperti itu. Itu karena apa? Karena adanya dorongan atau tekanan pada dinding-dinding pembuluh darah seperti itu. Soal yang selanjutnya adalah identifikasilah hubungan antara gaya apung dari berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan A. terapung, melayang, tenggelam. Ini termasuk hukum Archimedes ya.
Yang pertama jawabannya adalah jika gaya apung maksimum lebih besar dari berat benda, maka benda akan terapung. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Jika gaya apung maksimum lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Seperti itu ya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Yang kelima adalah jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Minggu kemarin ya sudah Ibu jelaskan bahwa proses pengangkutan air dan zat terlarut hingga sampai ke daun pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh yang pertama daya kapilaritas, kemudian daya tekan akar, dan yang ketiga adalah daya hisap daun, di mana air ini dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuh lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas pembuluh silem ya. Daya kapilaritas pembuluh silem ini dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi. Apa itu gaya kohesi? Yaitu kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Artinya, melalui gaya kohesi ini nanti ada ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya, ya, sehingga menyebabkan adanya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain, di mana yang ada di sepanjang pembuluh silem. Kemudian nanti air ini yang terdapat dalam daun ya akan mengalami penguapan. Apa itu penguapan? Ini sering disebut juga dengan transpirasi ya. Dengan adanya kohesi ini nanti menguapnya air membuat molekul-molekul air yang berada di bagian bawah tertarik ke atas menuju daun. Maksudnya bagian bawah apa? Ya. Semua di bagian-bagian daun, permukaan bawah permukaan daun, itu seperti itu ya. Anakku sekalian, demikianlah pembahasan dari soal-soal tekanan zat yang kemarin ya. Semoga dari penjelasan tadi bermanfaat dan kalian bisa paham. Misalkan ada pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan ya di grup IPA, khusus IPA ya. Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.